Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu. Dan ya, saya rasa mungkin itu apabila ada yang mau berkomen ya, untuk paling tidak bagaimana sih kondisi pandemik ini, kita sebagai masyarakat ya atau rakyat Indonesia paling nggak empati juga terhadap adanya wabah COVID ini. Apalagi pemerintah juga sudah cukup lah apresiasi bertindak ya. Cuman terkadang ya suatu kebijakan bisa baik bukan hanya pendidikan, perekonomian, semua pada waktu itu ditutup, bahkan hampir semua restoran itu mati semuanya. Nah, sekarang ada lagi, sudah ada wacana kan kemarin itu sudah mulai diberlakukan jamnya, bahkan selesainya nggak sampai jam 9-10 ya ditutup. Nah, itu sampai betul-betul dirahasia. Tapi yang anehnya kemarin juga banyaknya demo-demo ya, demo-demo omnibus law, bahkan pilkada itu yang bahkan ada yang rame-rame, bahkan ada yang dangdutan ya. Makanya seperti itu, tapi pemerintahnya kemana ya kan? Ini sebagai salah satu contoh aja Bu, ada berita dari New Zealand khususnya, Perdana Menterinya Jacinda Ardern itu kasus COVID naik 3 orang di New Zealand. Pilkada itu di sana langsung diberhentikan, pemilihan itu langsung diberhentikan, jadi nggak dilanjutkan. Ya harusnya gini, boleh sebenarnya gini, setiap negara kan punya kebijakan. Mungkin nggak ada masalah, tetap berlanjut pilkada, cuma tidak boleh dibatasi lagi, masih tidak boleh lagi mengadakan sosialisasi turun ke agresif ke masyarakat gitu loh. Jadi apa? Supaya tidak menimbulkan satu kerawanan misalnya keramaian atau kerumunan yang mengakibatkan dampaknya lagi COVID ini merajalela. Nah, perasaan saya pejabat daerah itu kan waktu sebelum mereka melakukan pilkada kan mereka sangat ketat itu mengantisipasi protokol kesehatan. Nah, sekarang faktanya mereka sendiri yang melanggar kan sulit gitu. Nah, maksud saya pemerintah ini juga jangan bias gitu, harus tegas, harus jelas. Kalau memang benar-benar COVID ini sangat berbahaya, jangan hanya diterapkan kepada masyarakat kecil Pak, jangan hanya kepada rakyat kecil aja hukumannya, tetapi kepada pejabat-pejabat yang melanggar juga harus ditindak dengan tegas. Sehingga apa? Kalau dikatakan bahwa negara kita itu negara hukum, betul-betul negara itu hukum itu berkeadilan bagi semuanya, bukan hanya bagi kelompok yang kaum lemah. Itu Mas kira-kira. Ya mungkin kalau dari pandangan saya pribadi, berarti solusi yang ditawarkan adalah seperti kita dia rolling gitu ya, dan dilakukan kan maksud saya efektif. Rolling itu kan tetap berjalan sistem pendidikannya, cuman bukan berarti rolling itu kan full waktunya ya kan, full waktunya yang tadinya kita dari pagi jam 7 biasanya ke jam 6 lah ya, jam 7 nanti kan jam 11 istirahat, nanti kembali lagi mengikuti pelajaran. Maksud saya tidak perlu harus sampai full, cukup dipersingkat tetapi diperpadat aja materinya, tidak ada lagi istirahat, langsung setelah udah dapat pembelajaran ilmu langsung pulang Mas. Nah, terus diterapkan juga satu protokol kesehatan, cukup 20 kan biasa juga, masih tetap jalan kan. Coba bukan berarti semuanya mati semua kan, nggak berjalan. Buktinya kalau kita ke institusi publik kan masih tetap juga melayani ya, diberikan jarak-jarak, nggak sepenuhnya harus waktunya diperlama tapi dipersingkat, kan sudah cukup, itu solusi. Dan yang kedua, tidak sulit lagi, maksudnya tidak menyusahkan orang tuanya juga Mas. Karena apa? Tidak lagi menggunakan perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi, terus komponen-komponen, bahkan tidak kesulitan lagi sinyal. Nah, kalau itu kan tetap berjalannya waktu, tapi dunia pendidikan kan masih diberikan juga kepada anak-anak didik kita. Kira-kira begitu. Sebenarnya kalau menurut Ibu secara pribadi nih ya, pendidikan yang baik itu seperti apa sih Bu? Maksudnya pendidikan yang baik itu seperti apa? Saya juga belum jelas. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini, pendidikan sebenarnya sistem pendidikan yang baik atau pendidikan yang katakan gini, di Finlandia dan di beberapa negara di Eropa terkenal dengan sistem pendidikannya yang baik. Maksudnya sistem pendidikan yang baik adalah mereka beberapa anak di sana gitu malah senang untuk datang ke sekolah gitu, malah senang untuk belajar. Sedangkan saya lihat di Indonesia ini khususnya,
bahkan ada beberapa malah males gitu untuk datang kan. Makanya menurut ibu secara pribadi nih, pandangan ini ya, sistem pendidikan, maksudnya pendidikan yang baik itu seperti apa sih pandangan? Karena kan dari tadi kan kita membahas masalah pendidikan ya, untuk khusus daring ya, karena memang temanya kita kan mengatasi bagaimana wabah penyakit COVID ini, tapi pendidikannya tetap berjalan ya. Yang dibilang masa tadi pendidikan yang baik, saya pikir bukan hanya di Finlandia, semua negara itu sama saja pendidikannya cukup baik. Cuman itu kan tergantung daripada si didik tersebut. Contoh, kalau di lingkungan sekolah memang kewajibannya guru untuk memberikan satu pembelajaran ya. Nah, tetapi bukan hanya guru saja. Harus ingat, di lingkungan rumah ini orang tua juga memberikan satu support, semangat ya kan. Jangan sampai nanti mentang-mentang karena ada guru itu tugasnya guru, tidak serta-merta begitu. Tapi caranya bagaimana? Dari pihak sekolah juga bekerja sama dengan pihak di rumah, lingkungan rumah, untuk memberikan anak ini masukan bahwa kalau kamu sekolah ini, kalau kamu rajin, nanti dampaknya untuk diri kamu sendiri ya kan. Bahwa apa? Tujuannya kalau kamu sekolah itu supaya kamu mendapatkan satu ilmu, nanti kamu kelak menjadi besar itu kamu punya pekerjaan yang bagus ya. Itu dengan cara dari pihak sekolah dan dari pihak lingkungan ya. Nah, terkait masalah pendidikan yang baik itu kan semua itu kan saya pikir semua negara itu sudah memberikan yang terbaik, Mas. Ya, tergantung bagaimana ya kan menyikapi dari pihak sekolah juga itu, mohon maaf ya, terkadang gini. Dari pihak sekolah beda ya, waktu zaman saya guru tuh betul-betul dihormati loh, dihargai. Karena apa? Dengan sisi yang dulu kita yang nggak modern, Mas, itu jauh lebih baik. Contoh, kita dulu itu paling takut sama guru, disuruh mengerjakan PR ya, dikerjakan benar-benar kita kerjakan. Dan kadang-kadang kita dipukul, nggak ada namanya kekerasan. Kalau sekarang dipukul sedikit sudah dilaporkan. Karena apa ya? Mohon maaf. Saya hormat dengan ibu guru karena saya bisa begini karena guru ya jasa beliau. Tetapi sekarang itu agak terlena. Kenapa? Sedikit-sedikit nggak ada yang nulis di papan tulis, Mas. Sekarang cukup fotokopi, ya kan? Cukup nanti di pressis. Nanti kamu lihat di komputer. Karena apa? Dibina bobokkan dengan teknologi yang canggih. Harusnya kalau zaman dulu, zaman sekarang, walaupun sekarang modern, tetap diterapkan hal-hal yang tidak memberikan kemanjaan kepada anak-anak. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi sekarang ini lebih banyak instan. Beda dengan zaman kita dulu paling takut sama guru. Dan yang kedua, kalau zaman dulu kalau kita sekolah benar-benar tidak merepotkan orang tua, diberikan satu PR ataupun apa namanya ospek ya, kita itu dulu nggak ada gitu-gituan ya. Cukup namanya kalau masuk ya masuk, orang tua itu nggak pernah terlibat ya kan. Kadang-kadang kita itu nggak punya buku juga. Karena apa disuruh nulis ya sudah, karena kita nggak pernah ngomong ke orang tua, takut orang tua itu nanti belum tentu nanti dia diberikan kita beli buku. Kalau sekarang kan ada ospek, orang tuanya yang sibuk gitu. Kalau ada PR, orang tuanya juga yang sibuk. Jadi bukan anaknya, karena itu anaknya dididik dengan kemanjaan. Terus guru juga, mohon maaf, sekarang itu tadi karena terlena juga dengan adanya sekarang sedikit itu tadi saya bilang, lihat aja nanti fotokopi ya, fotokopi itu kan kurang biaya, Mas. Nah ini yang saya bilang, sebenarnya negara manapun tuh memberikan pendidikan yang baik ya, ini tergantung dari pihak sekolah ya, baik dari pihak rumah. Walaupun kita ini sudah zaman modern, jangan juga didinabobokan anak-anak didik kita dengan hal-hal yang mudah. Dan ya mohon maaf, zaman sekarang ini anak-anak sekarang itu bukan anaknya yang belajar, gitu? Bukan anaknya yang sibuk, tapi orang tuanya yang sibuk. Bapak bisa lihat, Masnya bisa lihat. Coba kalau kita pendaftaran sekolah ke sekolah negeri ya, yang daftar itu orang tuanya. Sibuk bagaimana anak saya nanti bisa masuk negeri, yang sibuk itu orang tuanya. Kalau zaman saya dulu nggak tahu orang tua saya mau masuk di mana, yang penting kamu saya sekolahkan ya sudah cukup. Akhirnya kita ini lebih apa ya? Lebih belajar mandiri. Nah ini mungkin lebih baik contoh yang zaman yang tidak teknologi tapi jauh lebih baik daripada yang sekarang teknologi tapi bisa membuat anak-anak itu terlina-bobokan. Sebenarnya teknologi itu sangat baik, tergantung bagaimana dari pihak sekolah juga. Jangan juga memberikan satu contoh yang kurang bagus juga kepada anak didik, ya. Dan itu juga kepada orang tua. Walaupun sekarang sudah zamannya canggih, Bu, jangan juga anak itu diberikan HP belum waktunya atau terlepas kontrol, ya. Sehingga apa? Anak sekarang yaitu malas sekolah,
malas mendengarkan suatu ilmu-ilmu, apalagi model daring. Lebih senang anak-anak sekarang itu melihat YouTube, ya, TikTok, segala macam, saya kurang tahu itu. Sehingga HP itu bukan dimanfaatkan tuh untuk hal-hal yang produktif, tapi hal-hal yang kurang apa ya, yang kurang bermanfaat lah.